Halo saudara, Uang Kita kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Muhammad Zaki. Pada episode kali ini kita akan membahas coret partai dan caleg tidak transparan. Bersama saya telah hadir Manajer Pengetahuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Mas Hadi Prayitno. Halo Mas, selamat datang di studio kami. Selamat siang, Mas. Sebelum memulai perbincangan, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Tidak transparannya pengelolaan dana kampanye di tubuh partai mendapat perhatian serius Komisi Penyelenggaraan Pemilu atau KPU. Jelang perhelatan pemilu 2014, lembaga penyelenggara pemilu ini berencana membuat aturan lebih ketat terkait keluar masuknya dana di tubuh partai. Selain mewajibkan pelaporan dana keuangan, aturan ini kabarnya membuat klausal pemberian sanksi bagi partai politik yang melanggar, yakni berupa pencoretan partai dari kepesertaan pemilu. Memang, berangkat dari pengalaman, pengelolaan dana partai politik di tanah air ibarat belantara gelap, begitu tertutup dan cenderung tidak transparan. Tak heran bila dalam pelaksanaan pemilu acap diwarnai politik money politik. Besarnya dana kampanye pun memaksa partai dan calon anggota legislatif memutar otak mencari dana, bahkan dari sumber-sumber yang tidak jelas. Saking gerahnya, lembaga penggiat anti rusuh seperti ICW pernah menggugat partai-partai untuk membeberkan laporan keuangan mereka ke Komisi Informasi Pusat atau KIP dan dimenangkan. Lantas, mengapa itikat partai politik membuka keuangan mereka begitu rendah? Benarkah pemberian sanksi efektif membendung masuknya dana-dana haram ke tubuh partai politik? Itu tadi tayangan singkat mengenai ketidaktransparan dana parpol. Kita akan jeda sejenak, tetaplah di Uang Kita. Kembali lagi dalam Uang Kita yang masih membahas coret partai dan caleg tidak transparan bersama narasumber kami yakni Manajer Pengetahuan FITRA, Mas Hadi Prayitno. Mas Hadi, tadi kalau kita udah berbicara mengenai partai politiknya, apakah sebenarnya calon anggota legislatifnya juga akan diatur dalam peraturan KPU? Harus ya, karena caleg itu kan satu kesatuan dengan partai politik. Saya misalnya nyalon dari partai A, saya bagian dari partai itu. Jadi ketika mengatur tentang pembiayaan pemilu, maka otomatis termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan oleh partai politik dan caleg-calegnya gitu. Karena selama ini kan partai politik cuci tangan gitu ya. Mereka hanya berfungsi hanya jadi dua hal gitu. Yang pertama organisasi peserta pemilu, yang kedua jadi event organizer-nya para caleg gitu. Itu nggak bisa lepas tanggung jawab seperti itu. Mandat di dalam undang-undang partai politik ini adalah satu-satunya instrumen demokrasi gitu. Jadi mereka memang yang harus bertanggung jawab. Calegnya mereka berkualitas dan tidak berkualitas, berperilaku baik atau tidak, kemudian melakukan tindak pidana atau berperilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma, itu jangan hanya dibebankan kepada personal, tapi partai ketika rekrutmen itu dengan sadar dan serius, mereka sudah niatnya harus dibangun. Ini tanggung jawab institusi partai politik gitu. Jadi memang tidak bisa dibatasi bahwa oh ya caleg karena ini suara terbanyak, silahkan Anda berjuang dengan kerja keras kalau Anda ingin terpilih gitu ya. Kalau Anda tidak ingin terpilih silahkan kerja lemas. Nggak bisa begitu dong. Artinya tanggung jawab politik dari kelembagaan partai ini memang harus secara serius melakukan itu. Dan pengaturan yang dibuat ini harus dua-duanya komprehensif. Kalau hanya mengatur calegnya saja atau partainya saja, itu berarti peraturan ini ya omong kosong gitu. Artinya KPU pun tidak punya sebuah skenario yang jelas itu untuk memproteksi agar pemilu 2014 ini berjalan dengan jurdil gitu ya, jujur, adil, tapi harus terbuka. Kemudian ya berkualitas. Kualitas penyelenggaraan pemilu itu adalah bisa diukur dari sekuat apa lembaga penyelenggara pemilu ini untuk mengontrol praktek-praktek buruk yang kemungkinan besar bisa terjadi dan dilakukan oleh partai dan caleg. Gitu. Konkretnya pengaturan seperti apa yang bisa dilakukan, Mas? Kalau terkait dengan keuangan ini ya, terkait dengan keuangan, saya kira harus dengan jelas gitu bahwa KPU membuat pengaturan bahwa semua caleg gitu ya, semua caleg dan melaporkan atau mendaftarkan biaya politiknya, penyelenggaraannya kepada melalui partai politik gitu ya. Kemudian partai politik bertanggung jawab untuk mencatat dan menginventarisasi terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh institusi partainya maupun caleg-calegnya
apapun itu yang bebannya mengeluarkan biaya gitu ya. Kemudian semua pembiayaan itu dilaporkan kepada penyelenggara pemilu dan harus siap diaudit gitu ya oleh eksternal auditor, dan jika ditemukan penyimpangan gitu atau tindakan-tindakan dari belanja yang dikeluarkan caleg maupun partai politik itu yang ada indikasi misalnya money politik, intimidasi uang atau sebagainya, ini tindakan sanksi pidananya harus jelas bahwa baik caleg ataupun partai politik di daerah terkait itu dinyatakan gugur. Berarti bisa dibilang tidak kuat dong dengan hanya ada peraturan dari KPU sendiri begitu. Sebenarnya KPU memiliki otoritas untuk membuat aturan itu gitu ya, karena mandat dari Undang-Undang Pemilu itu satu-satunya penyelenggara pemilu itu ya KPU. Kita tahu lah ya, seperti contohnya ini ya, Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan itu satu-satunya instrumen kelembagaan negara gitu ya yang sah untuk mengeluarkan regulasi teknis ya Komisi Informasi. Ini sama gitu. Kalau KPU memang dia benar-benar ingin memperbaiki itu, kita tahu dia ini kuncinya gitu. Keluarkan regulasi-regulasi atau aturan yang mengikat gitu ya. Kemudian itu tidak menjadi bumerang gitu ya. Jangan sekedar aturan formalitas gitu. Misalnya caleg buat rekening, partai buat rekening. Ini kan aturan formalitas. Tapi yang seperti saya bilang tadi, ada upaya untuk sentralisasi pembiayaan itu gitu. Karena yang bikin mahal itu sebenarnya kan biaya yang domain penyelenggaraan gitu loh ya. Kemudian ada catatan bahwa caleg seorang anggota DPR itu membutuhkan dana hingga 6 miliar. Itu apakah benar? Iya, jadi untuk DPR RI gitu ya kan kita tahu lah ya, bilangan pembagi pemilih kita itu kan masih tinggi sekali gitu. Jadi kita bisa bayangkan mereka selama ini ya kerja politiknya kan tidak memang dari grassroots gitu. Mereka ini kan para tokoh yang kecenderungannya dilempar dari jajaran DPP atau dari mana, kemudian mereka melakukan sosialisasi dalam 1 atau 2 bulan atau 3 bulan gitu, dan mereka membayar administrasi ke partai politik di level DPC kemudian DPW gitu ya. Dan otomatis gitu ya, otomatis mereka untuk dapat suara ini atraksi-atraksi politiknya ini yang bikin mahal gitu loh. Jadi ini sudah domain kontestasi gitu. Jadi saya kira biaya itu memang sebenarnya menjadi mahal atau tidak itu tergantung bagaimana kualitas dari figur yang menjadi calon legislatif. Dan partai politik bekerja atau enggak. Selama ini yang kita tahu 2009 sejak Desember pada waktu keputusan MK menyatakan semuanya sistem suara terbanyak, itu partai lepas tangan aja. Kita cuma pasang bendera kata mereka gitu ya, pasang atribut untuk melakukan konsolidasi, itu semuanya ditanggung oleh para calon. Itu yang bikin mahal gitu ya. Dan itu harusnya dibatasi, semua pembiayaan dari caleg, atribut dan sosialisasi itu dikendalikan oleh partai sehingga tidak ada lomba-lomba uang gitu. Jadi instrumen partai ini juga harus ikut bertanggung jawab untuk mengendalikan agar pembiayaan ini tidak makin tinggi, karena kita tahu biaya tinggi mereka ketika di parlemen cari untung gitu kan. Iya benar, Mas. Tidak salah berarti kalau banyak orang yang bilang kalau biaya politik itu sangatlah mahal begitu ya, Mas. Gitu ya. Mungkin habis ini kita akan bahas celah-celah korupsi bagaimana seperti itu. Pasti Mas. banyak. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami di program Uang Kita. Kami akan hadir setelah jeda pariwara berikut ini.